Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Khalid Al-Walid dari Thaibah TV. Yusuf Mansur takut dilaporkan. Modus Kaisa Al-Mansur mirip batubara JBN. Ketika para korban berencana memviralkan dugaan penipuan investasi rumah CV Kaisa Al-Mansur, Jam'an atau Yusuf Mansur tampil dan mencegah jangan sampai masalah ini terpublis. Karena itu dia janji akan ambil alih proyek perumahan tersebut dengan mengembalikan uang muka para korban. Setelah dugaan penipuan Kaisa Al-Mansur 11-12 dengan investasi batubara JBN. Tentu teman-teman sudah tahu ya mengenai kasus investasi batubara yang itu juga bermasalah dan menimbulkan kerugian yang banyak dari para korban yang sampai hari ini masih menuntut haknya dikembalikan. Seperti misalkan Pak Zaini Mustafa yang juga sebagai investor dan sekaligus sebagai pengacara, dan yang paling terbaru ini ada Ibu Lidis, ini untuk investasi batubara. Dan sekarang yang akan kita bahas ini adalah perumahan Kaisa Al-Mansur, yang mana sejak awal saya katakan bahwa ini ada satu hal yang aneh dan janggal sekali teman-teman, di mana seorang Yusuf Mansur yang masih memiliki kasus lain yang itu tidak main-main teman-teman, tapi mau muncul dan menyelesaikan kasus orang lain gitu. Karena di sini kan Yusuf Mansur tidak mengakui gitu. Artinya Yusuf Mansur di sini muncul dan memberi pernyataan sebagai orang yang akan men-take over gitu. Men-take over kasus perumahan Kaisa Al-Mansur ini yang bermasalah gitu. Yang ada di sana ada puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan orang yang sudah mendp sebuah rumah, namun sampai sekarang belum bisa menghuni atau memiliki rumah tersebut. Dan ini sudah berjalan 3 tahun teman-teman. Bahkan mungkin kalau dihitung dari awal bisa lebih dari 3 tahun. Anehnya di situ teman-teman, ketika Yusuf Mansur masih memiliki kasus-kasus lain yang belum selesai, ada Hotel City, Paitren, Haji Umroh, Tabung Tanah, Kondo Temoya Vidi, Batubara. Ketika masalah ini belum selesai, Yusuf Mansur muncul men-take over masalah orang lain yang itu kasusnya sama, dugaan penipuan, wan prestasi teman-teman. Kan aneh gitu. Maka di sini dalam video Pak Darso Arif ini mengatakan bahwa modus Kaisa Al-Mansur ini mirip batubara JBN. Saya pernah katakan bahwa saya justru menduga, dan ini sangat kuat diduga, bahwa Yusuf Mansur ini memang mastermind dari awal. Memang kemungkinan besar bagi saya ya, Yusuf Mansur ini orang yang mungkin dari awal bekerja sama dengan Amanah atau Haji Arab ini, yang mana yang tampil di depan publik, di depan umat atau di depan investor adalah Arab atau Amanah ini, dan Yusuf Mansur di baliknya atau di belakangnya gitu. Lalu kemudian ketika ini bermasalah, mungkin takut terendus oleh polisi atau takut terendus atau terpublis, Yusuf Mansur keluar gitu. Ini dugaannya, dugaan yang bagi saya ini sangat kuat, karena logikanya seperti saya katakan tadi, buat apa seorang Yusuf Mansur menyelesaikan urusan orang lain, men-take over urusan orang lain, sementara dia sendiri masih punya masalah teman-teman. Masih punya masalah yang sampai hari ini tidak dia selesaikan. Ini kan satu hal yang aneh teman-teman, dan satu hal yang janggal gitu. Ini cukup janggal bagi saya. Maka saya harap teman-teman untuk kemudian terus mengikuti masalah ini. Ada juga kemudian di sini yang mengatakan bahwa jangan kemudian masalah ini dipublis, takutnya polisi bisa diintervensi oleh Yusuf Mansur. Bagi saya ini, saya sepakat dengan Pak Darso Arif bahwa ini terlalu berlebihan, karena siapa Yusuf Mansur mampu mengintervensi ke polisi kita. Dan saya yakin dengan berbagai kritikan kepada kepolisian kita, kepolisian Republik Indonesia, saya yakin tidak kemudian polisi ini melulu negatif gitu. Saya yakin polisi dalam hal ini masih mau bekerja secara profesional gitu, karena ini menyangkut orang banyak gitu. Dan ini juga memperbaiki citra polisi ketika dia bekerja secara serius dan bersungguh-sungguh. Maka saya masih optimis bahwa polisi masih bisa bekerja dengan maksimal untuk kasus ini gitu. Hanya mungkin yang namanya kasus perdata itu susah gitu. Makanya ketika kasus ini kemudian sudah sampai ke tahap ini, di mana korban sudah mulai dipanggil oleh polisi, saya mulai kemudian optimis gitu bahwa polisi mungkin bakal serius menangani kasus ini gitu. Dan kalau ada yang komentar bahwa jangan dipublis, bagi saya ini juga hal yang tidak bijak, karena dengan kita mempublis, dengan kita mewawancari para korban, ini mereka ada yang mengawasi gitu. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa posisi media di sini itu sebagai pengawas gitu, dan juga sebagai orang yang akan melaporkan kegiatan ini sudah sampai di mana gitu. Kasus ini sudah sampai di mana? Kalau misalkan kita diamkan saja, justru ini menjadi celah bagi orang-orang yang kemudian bisa masuk untuk kemudian bermain mata gitu. Maka saya harap kita masih bisa kita jangan terlalu
pesimis dengan kepolisian kita, karena saya yakin polisi kita ini masih bisa dipercaya lah untuk beberapa hal. Saya melihat juga di berita masih ada kasus-kasus besar yang bisa diselesaikan oleh polisi atau kepolisian Republik Indonesia. Maka untuk hal ini kita jangan terlalu pesimis amat gitu, karena polisi kita tidak kemudian 100% buruk juga gitu. Untuk hal ini saya masih optimis. Terus terang teman-teman, kasus perdata itu memang memakan waktu yang cukup panjang dan butuh bukti yang lumayan detail. Sementara banyak dari korban-korban ini itu dulunya terlalu percaya gitu, terlalu percaya sama sosok atau public figure dari Jam'anul Khatib Mansur ini, sampai kemudian beberapa bukti yang detailnya itu kurang, sehingga kemudian ada beberapa kasus yang NO itu tidak kalah mereka sebenarnya teman-teman, tapi buktinya kurang lengkap. Inilah kemudian yang menjadi masalah hari-hari ini. Walaupun ada juga korban ya lumayan itu yang memang buktinya lengkap, dan ini sama Pak Zaini Mustafa seperti misalkan investasi batubara itu memang dibuat antri mereka satu persatu. Yang sekarang giliran Ibu Lilis yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor, yang kemarin kita juga sempat hadir di sana di sidang pertamanya teman-teman, perdananya. Tetap optimis teman-teman dan tetap percaya kepada kepolisian Republik Indonesia kita, dan kami sebagai media, misalkan ini YouTube, itu adalah sebagai pengawas dan juga sebagai media yang melaporkan kasus ini sudah sampai di mana, biar teman-teman bisa memantau, biar teman-teman bisa mengkritik kalau ada masalah di dalamnya, teman. Begitu. Cukup sekian dari saya. Silahkan ditonton video wawancara Pak Darso Arif Bakwama dengan Pak Zaini Mustafa. Saya Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu korban investasi Kaisal Mansur baru saja diundang oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan ya seputar kasus investasi Kaisal Mansur. Mas Firi, apa yang kira-kira mau disampaikan kepada teman-teman sesama korban investasi? Bapak Ibu, untuk korban yang 22 orang, gelombang 1, apabila nanti ada panggilan dari kepolisian agar untuk meluangkan waktu untuk bisa hadir, karena ini menyangkut penyidikan kita bersama. Supaya masalah cepat selesai ya. Masalah cepat selesai. Dan yang bertanggung jawab terhadap investasi ini bisa bertanggung jawab ya secara hukum ya gitu Mas ya. Iya. Oke, Mas Firi, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Punya selamat jalan hati Mas. Ya. Sedang di Polda Metro Jaya hari Selasa tanggal 30 ya Pak? Ya, betul. Ya. Pemirsa Toiba bertanya-tanya kelanjutan kasus Kaisal Mansur, Pak Zaini. Ya, sampai betul. di mana progresnya Pak? Ya, betul. Hari ini saya mendampingi klien saya ya, berkaitan dengan mendampingi klien saya berkaitan dengan korban Kaisal Mansur ya. Perumahan bodong Kaisal Mansur, yang diduga perumahan bodong Kaisal Mansur, karena sampai dengan saat ini kan DP-nya sudah dikasihkan, ya kan, DP-nya sudah dibayar, kemudian orangnya nggak ada, dan rumahnya ternyata setelah kita survei ternyata kan tanahnya belum jelas ya. Oleh karena itu berkaitan dengan laporan saya hari ini itu saya mendampingi Mas Hari dan Mas Priyo untuk dimintai keterangan berkaitan dengan laporan pidana tersebut, Pak. Ya. Saya dengar kronologisnya sudah dibikin semua. Ya, jadi kronologis sudah masuk, kronologis memang sudah disetor kepada saya semua. Ya. Kemudian hari ini memberikan keterangan kurang lebih sama dengan kronologis itu. Ya. Baru 2 orang ya Pak? Baru 2 orang. Nanti akan bergiliran Pak. Jadi ya. hari ini 2 orang. Kemudian nanti akan dijadwalkan berapa? Mungkin bisa 3 sampai 5 orang Pak. Oh gitu, dalam sehari? Iya. Ya. Pak, klien Bapak hari ini apa yang mereka sampaikan ke penyidik Pak? Atau penyidik bertanya soal apa Pak? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, ya. Kemudian dijawab oleh klien saya. Intinya mereka memesan perumahan kepada pengembang siapa, ya kan? Mereka mengatakan mereka memesan kepada pengembang CV Kaisal Mansur, kemudian berapa DP-nya. Kemudian disebutkanlah oleh Mas Priyo dan Mas Hari berapa DP-nya yang sudah di-store. Kemudian sampai dengan saat ini ternyata rumahnya tidak diserahkan, dan memang perumahan itu tanahnya masih milik orang lain. Oh gitu. Ada penyidik bertanya soal Yusuf Mansur Pak? Sementara ini belum, karena ini kan baru lidik ya. Ya. Baru lidik sementara. Tapi oleh klien Pak Zaini
ada yang menyebut soal Yusuf Mansur, Pak? Hanya tadi ditanya berkaitan dengan apa kaitannya dengan Yusuf Mansur. Iya. Nah, si Mas Hari menjelaskan bahwa kaitannya dengan Yusuf Mansur awalnya para korban ini termasuk Mas Heri itu pengen mengadukan kepada Hotman Paris. Iya. Lalu ternyata ada yang diantara para korban ini yang didatangi oleh Yusuf Mansur dan katanya di dalam diajak pertemuan katanya kondisinya di sana marah-marah, jangan dipidanakan, dia yang akan bertanggung jawab, dia yang akan take over gitu. Oh gitu. Iya. Tapi klien Bapak juga menyebutkan apa sebab Yusuf Mansur mau take over apa enggak, Pak? Mereka tidak tahu Oh, sebabnya. iya. Yang jelas ketika ini mau diadukan kepada Kopi Joni Hotman Paris, ada yang tahu, kemudian Yusuf Mansur mendatangi salah satu sesepuh, jangan dilaporkan, jangan dibuat ribut, dia yang akan take over, dia yang akan menyelesaikan. Karena menurut Yusuf Mansur kalau ini toh dilaporkan pidana, juga nanti Arab hanya prosesnya lama dan Arab hanya dihukum saja, kalau sudah pasang badan nanti uangmu nggak pulang. Gitu. Hampir sama dengan kondisi investor-investor JBN juga begitu Yusuf Mansur mengatakan. 11-12. 11-12 ya, Pak. Iya. Artinya korban-korban ini belum tahu peranan Yusuf Mansur itu apa, hanya mengembalikan uang aja? Belum tahu. Hanya mengembalikan dan pernah dikembalikan tapi hanya sedikit gitu. Iya. Dan sudah dibuat jadwal untuk pengembalian dan akan dikembalikan dalam jangka 1 tahun. Ya. Tapi kenyataannya sudah hampir sampai dengan hari ini sudah hampir 3 tahun ya. 3 tahun lebih gitu. Nggak Jadi, dikembalikan juga. Kuncinya di si Arab ini, Pak? Iya, kuncinya di Arab. Nanti setelah ini lidik, mudah-mudahan nanti naik menjadi penyelidikan, penyidikan, kemudian nanti Arab dipanggil, itu kan akan terang benderang. Peranan Yusuf Dan Mansur apa? pemilik tanah yang ditunjukkan kepada klien saya itu ternyata kan tempatnya berbeda-beda. Dari 20 tuh berbeda-beda, ada 5 tempat atau 4 tempat atau 5 tempat itu berbeda-beda. Nanti pemilik tanahnya juga akan dipanggil bagaimana berkaitan dengan kepemilikan tanahnya. Gitu ya. Iya. Nanti pemilik tanahnya dipanggil, kita membuat berita lagi, Pak ya. Baik, Biar baik. kita terang benderang ya, Pak. Iya. Jadi masih berapa banyak lagi yang belum diperiksa hari ini, Pak? Masih ada 20 orang. 20 Karena orang. kan yang memberikan kuasa kepada saya itu sebenarnya hampir 50 orang yang akan memberikan kuasa. Ya. Tetapi yang dokumennya sudah siap, Ya. itu 22 orang, hari ini diperiksa 2. Gitu ya, Pak? Mudah-mudahan berikutnya secepatnya akan dijadwalkan, akan diperiksa 3-5 orang satu harinya. Setelah para korban diperiksa, Setelah para korban diperiksa, kemudian dipanggil juga pemilik tanahnya, Ya. kemudian tentu terlapor yang akan diperiksa kembali. nah kalau sekarang terlaporkan menghilang ini, Pak. Ya, ya nggak apa-apa, menghilangkan masih di Indonesia, Pak. Ya, gitu ya. Ya, mereka kan masih warga negara Indonesia. Ya. Tentu tidak sulit bagi polisi untuk mengendus keberadaannya di mana. Ya. Termasuk tidak sulit bagi polisi untuk membongkar keterlibatan Yusuf Mansur sejauh apa ya, Pak? Ya, siapapun yang terlibat di sini, siapapun yang terlibat berkaitan dengan dugaan penipuan ini, ya, terkait dengan masalah ini, harapan saya dibuka oleh kepolisian secara terang benderang, Kita berharap polisi tanpa pandang membuka, bulu. Ya. Ya. Kita berharap polisi akan membuka siapa saja yang terlibat di sini ya, Pak. Ya, insya Termasuk Allah, Yusuf Mansur insya nanti ya, Allah. Pak. Termasuk Yusuf Mansur kalau dia terlibat ya, Pak. Nah, kalau dia terlibat harus diproses, Pak. Oh ya. Nggak ada ceritanya tidak diproses. Seluruh warga negara ini punya hak yang sama, Ya. juga tidak kebal hukum, Pak. Oke. Ya. Makin menarik perkembangannya nih, Pak ya. Baik, baik, Kita berberita terus ya, Pak. baik, baik. Oke, Mas Ari, Pak Sudar, Pak Jenny, makasih banyak. Sama-sama. Ya. Bentar, Pak.